Baik Pak Itno, kali ini kita ada di channel YouTube Beta Terapi Pak Itno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel YouTube Beta Terapi. Kali ini Beta Terapi kedatangan tamu. Tamu dadakan ya Pak. Iya, iya. Tanpa tamu rencana. Istimewa tanpa rencana. Dan alhamdulillah saya juga bisa berjumpa dengan senior saya. Beliau Bapak Suyitno ya, senior perawat baik di lingkungan Banyumas ini dan juga senior di institusi rumah sakit yang tempat saya bekerja. Baik teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai Pak Itno terkait dengan apa nih aktivitas Pak Itno sekarang. Yang ngobrolnya santai aja ya Pak. Iya. Atau mau kenalan dulu boleh Pak ke teman-teman channel Beta Terapi yang harapannya ini memberi edukasi Pak pertama. Terus berbagi informasi terkait dengan kesehatan, baik kesehatan alamiah, kesehatan secara umum, supaya kita bisa tadi ya berbagi pengalaman saja lah, gampangannya kayak gitu, sederhananya, supaya lebih manfaat lah Pak. Jadi berkah ya Pak. Ya. Monggo Pak Itno, mau kenalan dulu. Enggak, sudah masuk channel, sudah kenal. Ya, ini kan ada hubungan di satu sisi saya sedang membuat karya ilmiah ya tentang pengaruh hormon terhadap hati nurani yang bersih. Oh iya. Gitu. Bagus banget itu ya Pak. Ya, jadi hormon apa yang berperan di situ? Ya makanya saya sini itu sebenarnya juga ingin mendapatkan sumbangannya, gambar-gambar ke arah itu. Jadi dengan adanya peran hormon di dalam hati bersih, itu. Jadi di situ ada hormon aldosteron, hormon dopamin, serotonin, terus itu tuh bisa mengalahkan hormon hormon stres. Nah, itu. Jadi termasuk mengalahkan hormon stres. Artinya kalau hormon stresnya kalah, ya disitulah produk sitokin itu meningkat. Nah, dengan adanya produk sitokin meningkat, maka akan menimbulkan daya tahan tubuh meningkat. Daya tubuh meningkat mental terhadap berbagai penyakit. Nah, itu yang saya terapkan ke terapi homeopati. Ke situ. Masih aktif ya Pak. Waduh, ilmunya masih banyak banget ini loh Pak Itno. Pak Itno, ini kan kita pengen ngerti nih Pak. Selama kan Pak Itno berarti pensiun tahun berapa Pak? 2013 ya? 2013. Berarti udah berapa tahun ya Pak pensiun sekarang? 13 berarti 9. Iya, 9 tahun. 9 tahun ya Pak. Ya. Pak, sebelum pensiun ya Pak, sebelum pensiun itu apa yang Pak Itno pikirkan nih? Atau yang sudah direncanakan? Nggak pakai rencana. Nggak rencana. Terus saat masuk ke pintu pensiun gitu ya. Kan begitu hari ini pensiun gitu ya. Terus apa yang dirasakan saat itu Pak? Nggak ada rasa apa-apa. Yang kepikiran apa ya? Nggak ada apa-apa ya. Ya. Karena waktu itu kan izin saya habisnya kan 2014. Jadi masih ranah praktikum gitu, praktek mandiri. Oh iya. Masih praktek ya. Masih praktek mandiri. Nah, dalam hal ini kan tidak ada perasaan saya duitnya kurang dan sebagainya gitu, karena pensiun kan 80% uangnya masih dari gaji pokok lah. Iya. Jadi semuanya sekian ribu hilang. Terus besoknya hari pertama pensiun nggak ada perasaan apa-apa. Jadi ya jalan biasa gitu. Ya. Kan biasanya pagi-pagi udah ke rumah sakit dinas gitu ya. Ini kan pagi-pagi di rumah. Itu gimana Pak? Nggak ada perasaan apa-apa. Ya biasa jadi bangun dan aktivitas harian nggak apa-apa. Jadi nggak ada perasaan, loh saya sudah pensiun gini, nggak ada. Nggak ada. Jadi ya enjoy aja berjalan sebagaimana mestinya gitu aja gitu. Jadi nggak ada gap, nggak ada celah yang mengarah kepada saya pensiun, nggak ada. Alhamdulillah ya Pak. Berarti kalau pesawat itu landingnya ya halus lah ya Pak. Turunnya pas mendaratnya halus lah ya. Iya, nggak ada perasaan stres, nggak ada perasaan cemas dan sebagainya, nggak ada. Ya alhamdulillah, saya pernah ketemu orang Down Syndrome 3 tahun yang lalu. Ya,
cemas, stres. Jadi biasa puluhan juta yang diterima, karena pensiun kan paling sekitar 4 juta berapa gitu. Nggak sampai 5 juta kayak nih. Ada perbedaan. Nah, perbedaan sekian dari sekian juta, gimana dia glogok di rumah. Nah, sebelah saya kan orang unsut, dia sudah mempersiapkan diri tahun depan pensiun, tapi dia membuat kolam-kolam, itu kan bagus. Nah, sebelum saya pensiun, saya nggak ada persiapan apa, karena saya sudah punya background tadi, praktek mandirinya itu pun pasiennya 1212. Nah, karena pasien saya kan terbangnya yang lebih banyak terbangnya, sampai ke Nusa Wungu ada, saya dijemput. Berarti Pak, praktek mandirinya itu Pak Suyitno ini terkait dengan apa aja nih Pak? Ya, pengobatan modern ya, yang pada umumnya, terus kadang hipnoterapinya masuk, akupunktur, udah gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya kadang-kadang juga masuk dalam ranah ilahiyah. Ilahiyah, ini ilahiyah itu pengobatan berdasarkan ilahi ta'ala dengan menggunakan manakipan gitu. Jadi bukan kebetulan, saya latar belakang ke kedesaannya itu, saya akan masuk kategori koordinator masuknya apa ya? Jadi nggak pakai ketua, koordinator ya. Jadi koordinator apa ya masuknya? Kalau hipnoterapi bukan ya, masuk ilahiyah itu. Ilahiyah sendiri ya Pak? Ya. Bukan metafisika ya? Kalau ke arah metafisika bisa juga. Bisa juga. Ya. Karena saya masuk ranah Qadiriyah Naqsabandiyah masuknya ke situ. Ya, di spiritualitas ya. Iya, arah itu. Jadi suatu misal orang yang sakit-sakitan, orang sakitan terus di manakib. Nah, sebelum di manakib itu kan pakai ubur rampe. Nah, dari ubur rampe pertama akad kelancarannya, setelah kelancarannya beli jagonya bagus apa tidak, habis beli jagonya, terus disucikan bagus apa tidak, bengkong apa tidak, terus dipotong manut apa tidak, habis dipotong bunyinya berapa kali, terus posisinya itu seperti apa, habis itu dilihat dalamnya dari kepala sampai jeroan. Nah, di dalamnya itu ada apanya? Kalau ada itu balangan, dalam arti itu apa? Ya, katakanlah balangan-balangan yang bersifat syirik lah. Ya. Nah, di situ ada belingnya, ada jarumnya, dan sebagainya. Ini berarti masuknya di terapi-terapi tradisional ya Pak? Ya, masuk ke tradisional. Gitu. Kalau perawat kan kita ada di terapi komplementer alternatif. Iya, masuk ke situ. Wah, ini jadinya ya Pak. Nuansa alamiahnya diaplikasikan ya Pak? Nah, iya. Ya, jadi saya dari lingkungan masyarakat ya kadang-kadang minta itu ya udah bacakan dari rumah, so transfer gitu. Jadi transfer dari rumah ke orang yang tersebut juga bisa. Juga saya pembelajaran yang dari Jepang Reiki. Juga saya punya ijazah Reiki itu. Lah dari kemasan seperti itu, maka dengan kemarin Muhammadiyah ke tempat saya, apa yang harus saya berikan? Nah, jadi komplit sih Pak, udah ada semua. Tapi saya itu agak penasaran ya Pak Yitno. Pak Yitno kan lulus dari perawat dari rumah sakit, lulus ya pensiun ya Pak. Terus setelah itu praktek komplementer terus saya kadang penasaran loh, pengen tanya tapi nggak enak ya. Pak Yitno sekarang rambutnya panjang nih. Itu apa itu filosofinya Pak? Jadi sisa hidup ini jangan sampai ketekan kebebasan. Ya, mungkin jenengan bisa lihat. Ya ini bukan istilahnya nutur-nutur atau tiru-tiru enggak. Jadi hati nurani kita menanyakan udah pajang. Ini kan sudah 3 tahun yang lalu gitu. COVID ya sampai sekarang. Itu gitu. Jadi dengan COVID sampai sekarang, jangan siapa yang punya itu apa? Kedung Paruk siapa? Kedung Paruk, ya, itu kan juga rambutnya panjang. Tapi saya nggak tiru gitu, enggak. Saya tinurannya. Gus Adi, no? Bukan. Sehnya yang seh. Oh, yang
Kan abahnya sudah sedo dulu. Ya yang apa itu? Abah Muhammad. Ya. Udah sedo. Ya. Kan sebelumnya Pak Kiai Syahid nggih. Mbah Malik. Malik. Mbah Malik. Ya, Ya. Mbah Malik. Mbah Malik. Itu namanya kan panjang. Nggih. Nah, itu. Saya bukan tiru itu, bukan. Iya, Hati iya. Nurani Panggilan itu rambut panjang udah gitu aja. Ah, gitu ya. Anaknya bengong-bengong. Istrinya bengong-bengong. Gimana, Pak? Nah, ya iya karena suruh lah kadang ngomong dipotong lagi nanti biar panjang lagi nggak apa-apa. Nah, apa artinya? Saya diem aja. Juga ini kebetulan nanti bulan depan anak saya dua-duanya wisuda. Dua-duanya wisuda. Nah, dengan adanya wisuda ini mungkin ada perasaan malu dan sebagainya, tapi tak cuekin. Satu kan D4 radiologi. Dan satu kan D3 apa jenenge RM rekaman medik. Gitu-gitulah. Wisudanya nih bareng di Semarang. Gitu. Alhamdulillah ya Pak, dari pensiun terus langsung beraktivitas sebagai terapis gitu ya Pak. Saya juga kayaknya Pak, saya nanti kan saya pensiun berarti 20 tahun lagi Insya Allah kalau sampai ya Pak. 20 tahun lagi nanti juga sudah disiapkan untuk pensiun ya kayaknya kayak Pak Yitno nanti nih praktek jadi praktisi itu ya, nolong orang ya. Harapannya sih ya kita sudah tidak fokus pada mencari uang lah ya Pak, kita nggak fokus itu. Ya makanya kan termasuk istri saya kan termasuk tanda petik yang namanya ibu-ibu kan material gitu ya. Ya. Saya ngajari jadi instruktur senam mau dibayar saya nggak mau. Karena saya menggunakan konsep nur sifat. Ya, nur sifat itu dirinya bisa dimanfaatkan oleh lingkungan. Ya, memadangi nur cahaya. Jadi sifat cahaya memadangi lingkungan dan lingkungan itu merasakan padangnya. Nah begitu juga saya masuk di masyarakat di situ, masyarakat mendapatkan apa yang saya punya. Di antaranya seperti tadi senam. Nah senam ini homeopati itu mengobati secara pelan-pelan. Ya seperti tadi disampaikan dengan menggunakan hormon ini, makanan ini. Jadi konsep saya malah penyakit itu datangnya dari hati nurani yang bersih. Kalau hatinya nurani bersih, pikirannya bersih, perilakunya bersih, insya Allah hasilnya bersih. Gitu. Itu. Tapi kalau hati nurani kotor, pikiran kotor, semrawut dan sebagainya, ya penyakitnya gampang Jadi penyakit masuk. datangnya dari hati nurani yang kotor. Kotor benar ya. Yang kotor itu ya. Ya. Jadi kalau hati nuraninya kotor, gampang sekali masuknya penyakit. Karena di situ tanda petik. Kalau hati yang bersih, di situ Allah bersemayam. Ya, kalau Allah bersemayam, Allah menyukai orang-orang yang hatinya bersih. Itu. Nah, dengan adanya hati yang bersih mementalkan penyakit yang ke situ. Karena kalau ditelusuri, hormon masuk, dopamin masuk, serotonin masuk, menekan hormon stres, ya, hormon adrenalin. Ya, ditekan, nah sehingga dengan adanya kekalahan hormon stres ini, ya, maka muncullah sitokin. Nah, sitokin muncul, dengan kemunculan sitokin maka menekan, meningkatkan daya tahan tubuh, maka terjadilah kesehatan yang segar. Gitu. Makanya Pak Yitno ini sekarang usia berapa Pak? Sekarang saya 67. Masih seger ya, kayak apa ya? Yang rambutnya panjang itu, jadinya performnya wah ini Pak Yitno kayak seger banget ya gitu ya. Baik teman-teman, kita ngobrolnya kesana kemari nggak apa-apa ya, karena kita lagi kangen apa ya ketemu dengan saya juniornya, perawat juniornya ya, Pak Yitno seniornya. Jadi saya waktu di rumah sakit masih baru itu Pak Yitno sudah menjabat sebagai kepala waktu itu ya, apa supervisor ya waktu itu. Jadi saya junior banget gitu. Saya sekarang usianya 42, Pak Yitno 67. Berarti saya menuju pensiun 18 tahun lagi, Pak. Kayaknya kalau sudah seperti ini nggak terasa gitu loh. Gitu ya, Pak. Isinya nggak terasa. Ya, orang yang ya tanda petik ya jadi non kesehatan ya. Non kesehatan, artinya non kesehatan itu instansi manapun yang non kesehatan itu biasanya dari aktif menjadi pasif anjlok. Gitu. Nah, orang kesehatan pun ya maaf belum tentu bisa menerima apa adanya. Gitu.
Jadi orang yang kesehatan itu rata-rata kemarin kan saya pertemuan, ya ada yang bungkuk-bungkuk itu, ada yang kuat. Ya. Nah itu menurut pemahaman saya tidak bisa mengelola hati nurani. Itu pun saya. Jadi kembali ke hati yang bersih tadi ya Hati yang bersih Pak. itu. Hati yang bersih. Jadi kalau hati nuraninya itu tanda petik kolbun salim ya. Iya. Kolbun salim berlawanan dengan kolbun marid. Nah, kolbun marid, kolbun yang hati kotor, ya makanya dari hati yang kotor ini dibawa tempat pencucian laundry. Iya, iya. Ya, setelah di laundry, itu yang di laundry itu apanya? Ya, hatinya itu yang di laundry supaya hatinya bersih. Nah, gimana cara membersihkan? Di situ ada kalimat ada sesuatu yang bisa mensucikan hal itu. Nah, untuk mensucikan hal itu adalah dengan kalimat La ilaha illallah. Itu sabda Nabi. Nah, dengan adanya La ilaha illallah di situ, maka segala sesuatu akan jadi bersih. Itu kata sabda Nabi. Sebetulnya ini inti dari pengobatan-pengobatan juga sebetulnya ketika hatinya bersih, iya Pak ya, nanti akan diberikan oleh Allah satu kesembuhan. Ataupun ketika belum sembuh pasti akan mendapatkan pesan dari Allah ya Pak. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Iya, jadi sakit itu seperti tadi, itu dari hati yang kotor ya. Nah, dari hati yang kotor, maka akan mengubah sistem hormonal tubuh. Nah, sistem hormonal tubuh diantaranya yang berperan yaitu hormon adrenalin, hormon yang stres itu. Nah, hormon stres karena kondisi bisa menguasai, maka diserang hormon dopamin, diserang hormon serotonin. Nah, dari serangan ini maka hormon stresnya kalah, maka muncullah kekuatan. Itu kekuatan oleh hormon yang menang tadi. Nah, hormon yang menang tadi, maka sitokin seperti tadi saya sampaikan itu sitokin muncul sebagai makrofag memakan penyakit-penyakit ada yang situ. Setelah habis penyakit yang situ bunuh diri. Sitokin itu bunuh diri. Nah, setelah bunuh diri sehat walafiat maka orang itu bugar. Kuncinya adalah hati yang bersih tadi. Ya. Jadi segala suatu penyakit itu datangnya dari hati itu. Ya makanya kan itu sabda Rasul mengatakan di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah manusia itu. Dan apabila segumpal daging kotor, makalah kotor tubuh itu. Jadi gitu. Jadi bolak-balik ke arah itu. Kan dulu kan Pak Yitno kan seorang perawat yang dididik dengan keilmuan konvensional ya Pak. Ya kan dengan ilmu keperawatan, ilmu kedokteran gitu ya. Yang notabene harus logika itu ya. Kalau sekarang sudah mengalir ke sini kan sudah ini loh Pak, sudah menuju satu keilmuan yang sifatnya universal. Ya. Nah itu sampai ke situnya gimana nih Pak ceritanya? Jadi karena saya ikut nyimbrung di bidang waktu itu 95 ya, tahun 1995 saya sudah masuk Qadiriyah Naksabandia di Ledug. Ya itu. Terus perkembangan selanjutnya, saya ditunjuk untuk koordinator jadi Qadiriyah Naksabandia di Ledug. Nah, perkembangannya itu kan non ilmiah ya, tapi masuk ke arah alam spiritual. Nah, ke alam spiritual itu, maka perkembangan 95 2000 saya masuk NLP tahun berapa itu ya? Sebelum pensiun Pak. Sebelum pensiun. Sebelum tahun 2010. Iya, menjelang pensiun ya Pak. Ikut NLP di Jakarta waktu itu. 8 ya 2009. Setelahnya kayaknya Pak. Saya kan ikut 2009 saya NLP. Terus setelah itu Pak Yitno ikut 2010. 10. Sekitar itu nggih. Kan selisih berapa? 2 tahun. Iya, sekitar itu. Iya, NLP. Nah, sebelum NLP saya kan ikut program-program yang di rumah sakit ada, yaitu program apa tadi saya mengatakan, yang program Jepang, yang di rumah sakit itu ya? Iya di rumah sakit, yo dokter siapa? Yang Karang Jambu, Ahmad Wiryawan, Pak Ahmad Wiryawan, Bu Tuti, Bu Tuti Mata. Saya malah nggak tahu. Oh yang ini yang program tradisional ya Pak? Iya. Oh, yang herbal. Jepang itu Jepang. Yang herbal kan di waktu itu ya? Yang herbal juga ada. Yang pelatihan herbal waktu itu ada nggih. Yang anunya ini siapa? Pak Subhan. Pak Subhan itu juga saya ikut. Ya. Yang Jepang saya malah nggak tahu itu Pak. Ya.
Yang Kan Jepang saya masih junior waktu itu, jadi nggak tahu info-infonya gitu. ya, yaitu Dr. Tuti Supomo mata, Dr. Adi Mata, terus Pak Ahmad Wirawan, terus siapa lagi ada beberapa itu kok. Nah, itu diberikan pelatihan situ. Tentang apa itu Pak pelatihannya Jadi waktu seperti itu? tadi, jadi dengan adanya tenaga prana apa ya masuknya, itu. Jadi untuk ngobati, jadi menggunakan suatu misal cokore, ya, terus cokore itu lambangnya gini, set itu. Nah, itu kuncinya untuk membuang sesuatu hal. Suatu misal ada balangan apa dimasuki itu di pintu ditulis saja gitu. Jadi dengan adanya itu balangan itu masuk karena ini tenaga ilahiyah. Ya gitu-gitulah masuk itu pengetahuan apa tak serap itu. Jadi akibatnya seperti ini. Akibatnya tapi sehat loh Pak, sehat, segar, enjoy. Nah, ya sini. Ya kan, kayaknya menikmati masa pensiun itu kan yang penting sehat nih Pak. Ya, iya, Pensiun kan yang gembira. penting sehat, gembira, Ya. terus menikmati hasil Ya. setelah sekian lama kan gitu. Jadi sebenarnya itu kunci untuk kehidupan semangat. Semangat. Ya, semangat. Nah, di dalam semangat itu akan muncul grid kedua yaitu gembira. Udah. Lainnya di bawah-bawah. Iya. Seperti orang seperti saya ini sudah nggak ada titik-titik untuk mencari popularitas, udah nggak perlu. Nggak perlu ya. Tapi kalau mencari popularitas di Allah lah, di langit ya Pak, di langit ya. Nggak apa-apa, Itu pun Pak. enggak, nggak usah ya. enggak. Karena ya tiap kan ada perjalanannya, ini gridnya seperti ini, gridnya seperti ini. Palingnya udah kenalan sama malaikat loh Pak. Nah, itu sih kayaknya ya walau alam. Kan semua manusia harusnya kita sudah berpikir ke sana gitu, ke akhirat juga ya Pak. Makanya kan orang yang dekat dengan Allah ya di situ ya orang yang hatinya bersih. Lah orang yang hati bersih dalam tanda petik itu ilahi rojiun. Lalu kembali ke ilahi rojiun itu harus hatinya bersih. Nah, seperti Agim juga mengatakan kalau ingin bertemu kepada Allah itu harus hatinya bersih. Itu ke situ. Sebetulnya pada prinsipnya semua pengobatan ya kan Pak Ita nih menjadi seorang terapis, perawat kesehatan itu kan sudah dari zaman dulu ya Pak. Kuncinya ya Pak, kuncinya menjadi seorang pengobat, terapis untuk menjadikan orang sehat itu apa Pak? Saya yang sekarang gembar-gemborkan itu ya laundry hati di Qalbul Salim itu ya. Iya. Jadi Qalbul Salim saya menerapkan pengobatan tanpa obat. Ya, seperti tadi untuk yang saraf kecepit dengan menggunakan stretching juga bisa. Ya, ya. Nah, dengan menggunakan stretching maka sendi-sendi persendian antara persendian yang satu dengan persendian yang lain digoyang-goyang. Nah, itu dengan menemukan goyangan ini maka suatu misal di belakang tulang pinggung vertebratannya itu mengalami suatu ada gangguan, yaitu lepas. Nah, itu untuk penyembuhan penyakit HNPP ya belakang, yaitu lepas ke situ. Ya arah itu. Ya. Jadi ini Pak Ita sudah mengalami lintas sektoral loh Pak. Dari lintas keilmuan konvensional ke keilmuan tradisional ke keilmuan spiritual ke keilmuan hakikat ya Pak. Jadi ini udah lintas sudah ya kemana-mana gitu gedung-gedung gitu ya. Tapi gini Pak, kadang ada orang yang pemikirannya itu terlalu kaku ya, mikirnya di logika terus karena dia belum bisa ketemu dengan alam yang berbeda lagi. Dia belum pernah masuk ke dunia tradisional. Ada orang tradisional yang terlalu lebay. Orang tradisional terlalu meyakini bahwa dia ilmunya paling murni, paling top, paling jos. Ini juga belum ketemu yang alam spiritual. Jadi kadang-kadang nek orang belum tahu ya, kadang-kadang sok tahu akhirnya sombong dengan keilmuannya. Gitu ya Pak? Ya. Makanya asal-usul kesombongan itu pertama dari rasa ego. Ego yang kuat-kuat akibatnya sombong. Nah, orang yang sombong, tanda petik, itu akan membakar nilai pahala. Ya, orang yang sombong maka diupayakan sepinter apapun, setinggi apapun, sekaya apapun, diupayakan dengan menggunakan takwaduh dengan menggunakan
saya masuk di lingkungan yang kumuh. Saya harus berusaha di bawah yang kumuh lagi. Pikirannya ke situ. Sehingga nanti nggak timbul kesombongan. Ya karena takwadu itu bukan salah satu, satu-satunya jalan untuk mengarah kepada mengkikis kesombongan. Ya monggo lah, siapapun yang sedang kaya, sedang jaya, itu kalau nggak kepikir kara takwadu, ya sombong masih. Ya, betul. Itu. Kayak nerep urip terus loh. Ya, enggak. Iya. Saya pernah baca itu ya, jadi orang yang kaya, sedang COVID itu, dia masuk ke rumah sakit malah di trotoarnya di depannya. Padahal orang kaya beli apapun mampu. Nah, mama meninggalnya ya di depan itu. Itu semuanya itu ada tulisannya. Kehidupan manusia yang seperti ini gitu. Maka saya juga nggak mengarah ke arah yang harta benda yang luas, enggak. Yang penting ya bisa mencukupi untuk kehidupan lah gitu. Sebetulnya yang dicari apa sih Pak manusia itu? Jadi sebenarnya kalau orang mau jujur, kalau hatinya bisa diisi, yang mencari itu ya itu hati bersih. Udah hati bersih karena kepada ilahi roji'un, kembali kepada Allah, karena aku diciptakan Allah dan kembali kepada Allah dengan catatan hati yang bersih. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya, karena tidak mampu, ya kepadamu aku beribadah dan kepadamu aku ditolong. Nah dari pertolongan ini, ya ini Indonesia kadang-kadang orang sudah minta ditunjukkan jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim bolak-balik. Kalau dilihat dari sholat wajibnya kan 2 kali, ya 2 kali 5 kan 10 kali. Minta tunjukkan jalan lurus, padahal di situ ada tertulis hada siratal mustaqim. Lah dari hada siratal mustaqim, jalanmu adalah aku. Lah jalanmu adalah aku, di situ disebutkan sudah tunjukkan aku, kok enggak mudeng-mudeng. Lah di situ juga ada orang yang buta di dunia, maka akan lebih buta lagi di akhirat. Disambung menyambung itu sabda dan firman-firman sambung menyambung. Nah, pembelajaran saya karena belok-belok ke situ karena mengingat jangan sampai saya lengah. Ya, betul. Kematian saya jangan sampai ke arah suul jangan suul khotimah melainkan husnul khotimah itu ke arah situ. Nah, dengan adanya seperti itu, maka berusaha jadi saya juga mengadopsi filosofi Jawa, diantaranya ilang dalaning pati. Lah apa ilang dalaning pati? Dalaning pati yaitu tadi untuk dibersihkan hatinya nurani. Lah apa yang menyebabkan ilang dalaning pati? Ilang dalaning pati yaitu tadi kesombongan, takabur dan sebagainya, itu yang harus dihilangkan. Lah kalau hilangkan itu insya Allah ke arah husnul khotimah. Nah terus nur sifat jadi manusia berusaha jadi bermanfaat di lingkungannya. Terus luber tanpa kebak, luber tanpa setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun kekayaannya harus bersifat takwadu. Jadi nanti nggak timbul sombong. Gitu-gitu. Ya gitu-gitulah. Ya, aduh ini ilmunya, aduh saya nggak kuat ini, aduh kayaknya saya belum nyampe, masih pada ilmu yang tataran terendah ya. Pak Yitno, mungkin ini Pak Yitno bisa diberikan satu pesan pertama untuk terapis, kedua untuk para pegawai, ya kan. Pertama terapis apa? Karena Pak Yitno menjadi seorang terapis dari dulu sampai sekarang masih menjalankan nih jadi seorang terapis yang tatarannya sudah tidak pada level skill saja, tapi sudah ke level spiritual. Kan banyak terapis yang levelnya skill ya Pak, hanya bisa-bisaan, jadi sombong, merasa aku bisa kayak. Nanti naik ke level finansial, aku sugih ya gitu ya. Karena nanti ke level berikutnya, nah Pak Yitno ini udah level spiritual, jadi mau ngobatin orang itu nggak mikir finansial, yang dipikir bisa nolong orang, bisa manfaat buat orang ya Pak. Terus pesan buat karyawan kan Pak Yitno kan karyawan dari dulu, sudah pernah jadi bawahan, sudah pernah jadi pimpinan, sudah pernah jadi supervisor, sudah pernah jadi senior banget gitu ya, sudah pernah pensiun dan sekarang sedang menjalani rasa enjoy, senang gitu ya, menikmati ini. Ini apa nih pesan-pesan buat kami yang kawula muda yang masih sombong, masih gagah, merasa
mempunyai sesuatu. Nah, apa nih Pak pesannya Pak? Jadi kalau memungkinkan menggunakan filosofi Jawa, ya satu, eling baline, eling asale. Nah, kalau eling baline, eling asale, itu insya Allah di situ tidak ada kata-kata sombong. Karena asal muasalnya ilaihi rojiun, eling asale, asale dari yang maha kuasa, dan yang maha kaya, maha pinter, maha dan sebagainya, itu Allah lah. Sehingga tidak ada kata-kata saya pinter, nggak ada kata-kata saya kaya, nggak ada kata-kata senior. Nah, semuanya itu kalau berorientasi pada Allah, good oriented ya, sehingga ke arah sana itu selalu tawadhu, nungkul itu. Dan ada kata-kata yang banyak bicaranya, itu berarti sabda Nabi pun mengatakan orang yang banyak bicaranya itu dilarang. Itu. Sehingga kalau mau bicara ya semadya, semampunya ke situ. Itu. Jadi eling dalane, eling asale. Dalane ya kepada tadi ilaihi rojiun. Jadi kita berasal dari Allah, kembali ke Allah. Lah dalane dari berbagai macam dalan di dunia ini kembali kepada Allah untuk satu jalan, yaitu jalan yang kepada Allah. Lah untuk kembali kepada itu memang harus tahu. Jadi untuk tahunya ini di sana ada kata-kata orang yang paham adalah orang yang berilmu. Nah ilmunya ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ke arah jalan itu. Itu Quran mengatakan demikian. Jadi kembalinya kepada hakikat manusia. Nah, ya gitu. Eling asale, eling asale, eling baline. Jadi nanti jalannya itu benar-benar kelihatan. Nah, saya mencoba belajar ke arah sana dalam tahap pembelajaran. Dan saya mendengarnya masih mumet nih, aduh. Mungkin memang belum nyampe umurnya ya Pak. Enggak, jadi semuanya itu bukan masalah umur. Seperti saya masuk Qadiriyah Naqsabandiyah itu kata-kata itu kata nanti saya harus yang tua itu enggak. Jadi karena hidup mati manusia itu kan tidak terbawa oleh tua mudanya. Nah dengan adanya tua mudanya seperti itu maka saya masuk ke Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah tujuannya ya saya masuk ke situ 90-an lah. 90. Itu masuk situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya untuk gondelan karena bagaimanapun juga nanti kelak kalau setelah dihisab ikut bendera siapa? Kalau ikut benderanya itu berarti dari malaikat Jibril, terus Nabi Muhammad, terus habis Nabi Muhammad terus sahabatnya truk ke bawah sampai ke mursyid. Nah itu saya coba lari ke arah sana karena sudah ada relnya. Kalau suatu misalnya ke Jakarta ya gerbongnya gerbong di belakang atau di tengah turunnya di Jakarta. Namanya udah ikut gerbong itu ya gerbong Pak? itu makanya itu gerbong Syekh Abdul Qadir Jailani ya gitu. Itu. Jadi juga kadang-kadang orang mengharapkan syafaat Rasul ya. Padahal di sana ada kata-kata orang sabda Rasul mengatakan orang yang mendapatkan syafaatku yang terbaik, yang baik adalah orang yang sering berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang itu mengharapkan tapi tidak zikir ya nun sewu, jadi kadang-kadang kebablasan nggak masuk ke arah itu, jadi dikumbar suci dulu, baru bisa masuk ke syafaat Rasul itu gitu. Ya, ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saya dapat pencucian banyak hari ini, kumbah bersih ya Pak. Dan mudah-mudahan ini juga bisa manfaat untuk teman-teman yang nonton channel YouTube ini. Dan teman-teman, terima kasih banyak Pak Yitno sudah memberikan gambaran ya sampai ke pesan. Yang ngidul pokoknya kita yang dapat nerima, yang dapat sesuatu ya alhamdulillah itu Allah yang menunjukkan. Ya. Gitu ya Pak. Jadi kalau hati itu bisa diterima ya monggo diterima. Kalau memang tidak bisa ya didil. Nah, ya. Sehingga tidak ada permasalahan yang begini-begini enggak. Jadi apapun permasalahannya kalau memang itu tidak cocok didil. Jadi tidak menerima debat. Iya. Buat apa debat? Ya, enggak ada. Karena tidak ada kebersihan hati. Ya. Intinya kita mencari
kebersihan hati. Mana yang cocok ya diambil, yang nggak cocok ya di delete, itu aja ya gampang. Baik Pak Yitno, ini saya izin video ini kita masuk ke channel YouTube Beta Terapi Pak, yang harapannya memberi manfaat, memberikan apa ya tadi edukasi, memberikan gambaran ke teman-teman yang mengikutinya, dan tadi mudah-mudahan pesan-pesannya juga bisa kita ambil ya. Kan saya juga satu saat pensiun juga. Saya juga harus bagaimana saya bisa mengelola hati ini kembali bersih sehingga landingnya nanti saya bisa landing apa? Mendaratnya saya bisa merasakan halus ya Pak. Halus, nyaman, tenang, dan kita fokus pada tujuan utamanya yaitu Allah. Seperti itu. Baik Pak Yitno, sebelum kita akhiri sesi ini ada yang mungkin Pak Yitno mau memberikan close statement untuk teman-teman yang ada di sana. Apa ya gitu sudah seperti tadi. Sudah ya. Iya. Sudah terclose ya Pak. Iya. Oke. Sudah masuk include terus ini. Ya. Baik, kalau sudah terima kasih Pak Yitno atas hadirnya di Beta Terapi. Terima kasih atas berkenannya masuk di channel YouTube Beta Terapi ini, dan terima kasih atas segala gambaran dan pesan-pesannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.